ini. Selamat siang, salam sejahtera, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Perkenalkan, saya Dr. Desi. Saya akan membawakan sebuah presentasi. Kita semua boleh belajar bersama, mudah-mudahan, dan berbagi pengalaman dari presentasi ini. Oke. Apakah bisa dilihat presentasi saya? Oke, kita mulai. Pada saat ini kita akan mereview ulang pengenalan kegawatan pada bayi dan anak. Secara khusus mungkin di era pandemi COVID-19 dan terlebih peran fasilitas kesehatan tingkat 1, meskipun mungkin ada yang bekerja di fasilitas kesehatan tingkat 2 pun tidak ada kerugian juga untuk mengikutinya ya. Jadi kita harus tahu bahwa bayi bukan anak-anak. Anak-anak juga bukan bayi, berbeda ya prosesnya. Bayi dan anak juga bukan orang dewasa. Ini prinsip khusus, kita harus tahu dan tanamkan senantiasa. Bayi dan anak berbeda dari banyak aspek, ya. Baik sistem tubuh, metabolisme, kekebalan, berbeda. Itu kenapa hampir semua dokter anak tidak ingin perawat bayinya atau perawat anaknya diganti-ganti dengan perawat lain ya. Mereka yang biasa bekerja di ruang bayi pasti tahu bahwa ada kekhususan pengenalan bayi dan anak. Nah, secara umum saja ini adalah gejala awal yang sering terjadi. Lain bentuk juga ada, tidak hanya demam tinggi, mencret, muntah, kejang, sesak, malas menetek atau mengantuk, tapi memang lebih jarang. Dan saat ini memang kita tidak punya cukup waktu. Namun umumnya seringkali awalnya adalah ini semua yang muncul, gejala awal ya, dapat menjadi lebih parah bila tidak ditangani dengan baik. Untuk anak dan bayi, waktu itu sangat berharga. Bagi mereka yang terbiasa menangani orang dewasa, mungkin semenit dan 2 menit itu tidak terlalu berbeda, tapi bagi anak bisa jadi itu sangat berbeda, hitungan detik dan menitnya. Bila ditangani pada tingkat kegawatan yang rendah, itu ada tingkat kode triase ya, sebenarnya nomor hitam paling atasnya, ya tidak apa-apa. Kalau diawali lebih awal, makin kecil kemungkinan menjadi lebih parah dan makin kecil kemungkinan untuk perlu diresusitasi. Nah, di era COVID-19, kalau bisa tidak usah pakai resusitasi. Kenapa? Karena resusitasi itu kompleks dan mengingat resiko paparan pada resusitasi itu pada penolongnya besar. Ya. Jadi, vaskes tingkat 1 itu penting dalam penilaian awal, tindakan awal, rujukan ideal. Tapi ini era pandemi, jadi harus ada yang diperhatikan lebih untuk vaskes tingkat 1. Mari kita belajar bersama-sama. Sekilas tentang COVID-19 pada anak ya, infeksi ini bisa menyerang anak. Jadi ada yang bilang tidak bisa anak terserang. Tidak, tetap bisa terinfeksi. Tetapi memang umumnya anak-anak tidak memiliki gejala. Tapi mereka adalah karier, jadi karier itu mereka punya virusnya, tidak ada gejala sakit, tapi bisa menularkan kepada orang lain. Itulah kenapa masih sangat dianjurkan supaya anak-anak isolasi, tidak mengikuti pembelajaran di sekolah. Karena kalau mereka masuk, bisa jadi mereka yang membawa kuman menularkan pada gurunya menularkan pada keluarganya. Mereka yang tidak sakit tertular dari temannya, pulang membawa kuman, menularkan pada orang tuanya, kakek neneknya. Bahkan ada seorang yang sangat kreatif ya, kreatifnya tapi agak mengerikan. Dia bilang jangan-jangan nanti ada suatu hari anak-anak yang jadi yatim piatu karena mereka pembawa kuman tapi selamat, tapi seluruh keluarganya tidak selamat. Nah, jangan sampai itu terjadi. Itu kenapa kita mengisolasi anak-anak kita dari pengajaran selain online dulu ya. Nah, tapi memang ada beberapa anak yang kurang beruntung terkena kasus berat. Nah, beberapa tidak ada gejala atau gejalanya mirip dengan flu. Jadi sangat penting untuk kita untuk selalu melindungi diri. Anaknya katanya bisa biasa saja batuk pilek, tapi kita tidak tahu apakah dia membawa kuman atau tidak. Jadi sebagai tenaga kesehatan dihimbau supaya selalu bisa melindungi diri. Ini adalah alat pelindungan diri yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan ya. Untuk level 1 masker bedah, sarung tangan sekali pakai, baju kerja cukup. Itu untuk melayani pasien poli boleh. Tapi untuk yang dirawat inap boleh ditambah pelindung mata, gaun penutup kepala. Ini untuk kasus yang
tidak berhubungan dengan kasus respiratorik. Kalau kasusnya berhubungan dengan kasus respiratorik, tambahkan lagi ada face shield, ada boots ya. Maskernya harus N95, bukan hanya masker bedah, dan ada gaun atau apron. Jadi perlindungan diri itu penting. Era COVID atau bukan, beberapa hal masih berlaku sama ya. Harus ada anamnesis yang dilakukan simultan dengan pemeriksaan fisik untuk kegawatan, dan tata laksananya juga simultan. Jadi jangan kita santai-santai menganamnesa tapi tahu pasien ini sebetulnya gawat ya, harus dilakukan secara simultan. Dan ingat, pada anak gold standarnya berbeda. Anak dan bayi punya tanda vital yang ukurannya berbeda. Ya, saya pernah punya pengalaman di telepon malam hari jam 2 malam, di telepon perawat katanya, "Dok, bayinya gawat. Nadinya 150, nafasnya cepat 50. Pada bayi baru lahir itu sangat wajar. Tapi ya sedikit banyak saya beruntung, berarti perawat ini meskipun masih baru dia perhatian ya. Tapi juga jangan sampai kita kelewatan. Bayi kita sangka aman kalau nafasnya 80 kali per menit. Tentu saja itu tidak aman untuk ukuran bayi. Jadi harus mengerti bagaimana standar yang digunakan pada anak-anak dan bayi. Ini adalah Pediatric Assessment Triangle, sederhana, tapi bisa membantu kita untuk menilai kegawatan. Didasarkan atas kondisi work of breathing atau nafas, sirkulasi pada kulit yang warna merah, dan tampilan atau kondisi neurologisnya. Ya. Nah, seringkali kondisi kegawatan itu awalnya pada breathing dan sirkulasinya, pada nafas dan sirkulasi. Kalau sudah kelewat, baru nanti ada tanda ketidaksadaran, kejang, ya. Itu tanda yang kemudian. Seringkali seperti itu, meskipun bisa juga dengan pola yang berbeda. Jadi kita harus selalu mengawasi ketiga ini. Work of breathing, circulation to skin, dan appearance. Ini metode lain, lebih sering dipakai mungkin ya A, B, C, D, E, tapi intinya awal. Ya, intinya sama, penanganan awal dan manajemen awal, penilaian awal dan manajemen awal. Jadi sama saja, ABC simultan dan stabilisasi tanda vital itu adalah prinsipnya. Airway dan breathing, usaha nafas harus ada, laju nafas harus bagus. Kalau tidak, bebaskan jalan nafas, support oksigen. Pasif atau aktif tergantung, dia nafas spontan tidak ada nafas spontan, tentunya aktif. Sirkulasinya bagaimana? Denyut nadinya ada tidak? Lemah atau kuat? Tinggi atau rendah? Nah, perlukah pijat jantung, cairan atau obat? Yang gampang yang dilakukan adalah capillary refill time. Itu sering kita lupakan, tapi ini tanda yang cukup akurat untuk menentukan apakah sirkulasi ada kuat. Dan penyebabnya gangguan pada CRT atau capillary refill time itu bisa berupa hipotermia, hipovolemi, atau juga mungkin gangguan pompa sirkulasi. Ya. Jadi kita harus selalu melakukan ABC secara simultan. Sambil melakukannya boleh turunkan suhu bila demam, boleh hangatkan bila terlalu dingin, boleh hentikan kejang. Tapi ini semua harus selalu diperhatikan. Hati-hati pada era pandemi, kita harus selalu awas pada kemungkinan timbulnya droplet dan aerosol. Nah, jadi bila ada tindakan pembebasan jalan napas, pemberian oksigenasi, pemberian nebulasi, awas, lindungi diri Anda. Bagaimana? Mari kita lihat semakin ke belakang. Oke, salah satu yang sering dialami oleh teman-teman ini adalah masalah pada bayi baru lahir ya. Nah, sebelumnya saya perlu mengingatkan pada ibu-ibu bidan yang masih melayani persalinan di rumah. Sini saya lihat ada beberapa ibu bidan ya, mungkin juga ada dokter praktek pribadi yang juga ikut melayani persalinan. Ini penting. Sedapat mungkin periksa status infeksi COVID-19 ibu hamil yang Anda akan layani pada hari kelahirannya. Ini penting untuk keselamatan Anda dan tim. Terbaik tetap pemeriksaan PCR ya. Tapi kalau sarana terbatas, boleh Anda mencoba fasilitas lain. Dan ini adalah interpretasinya. Tentu saja yang PCR negatif pasti boleh Anda layani. Nanti bila ada yang ingin belajar lebih dalam boleh ditanyakan, karena kita sedang belajar tentang kegawatan ya. Nah, resiko gawat bayi baru lahir itu sebetulnya 99% bisa diprediksi. Ibunya hipertensi, ibunya punya kencing manis, ibunya riwayat bayi meninggal. Hati-hati, lebih baik awas dan rujuk sebelum proses persalinan, itu lebih bijak ya.
Jangan memaksakan sesuatu yang tidak bisa nantinya kita atasi dan akhirnya malah memberikan efek buruk tidak hanya pada ibunya juga pada bayinya. Jadi pada masa pandemi COVID selalu gunakan APD. Tadi kita sudah lihat, berarti kalau tindakan Anda harus pakai level 3 ya. Batasi jumlah penolong. Kalau dulu tetangganya boleh datang lihat, bantu, keluarganya berbondong-bondong, sekarang tidak boleh. Minimal 3 sudah banyak ya. 1 atasi bayi, 2 menolong ibu, dan 1 mobile ibu dan bayi. 2-4 sudah cukup ya. Dan jangan lupa bila Anda punya feeling ini kasus yang tidak sederhana, pikirkan untuk menyiapkan rujukan sesegera mungkin sebelum terlambat. Saya pikir semua sudah mengenal ini. Ini adalah penanganan bayi baru lahir ya. Meskipun kegawatan itu sebetulnya jarang terjadi ya pada bayi baru lahir, karena memang umumnya 95% aman-aman saja, tapi harus tetap disiapkan karena kita tidak tahu kadang-kadang bayi itu menjadi gawat atau tidak. Sebenarnya semua algoritma untuk kegawatan itu diciptakan di awal dalam kondisi yang ringan. Nah, kalau Anda menangani bayi dan sampai pada garis putus-putus merah ini dia aman, Anda boleh santai sedikit ya. Tapi kalau tidak dan lanjut ke daerah yang berwarna kuning, Anda harus hati-hati. Mungkin saja dia bisa kembali ke area yang di atas garis merah, tapi mungkin saja dia tetap di situ, atau bahkan berlanjut ke tindakan yang memerlukan ventilasi tekanan positif atau pemberian oksigen atau pijat jantung. Nah, bila itu terjadi, sekali lagi jangan ragu untuk merujuk. Tentu saja rujukan yang pintar ya, rujukan yang cerdas. Dan sekali lagi hati-hati aerosol pada zaman COVID-19. Nah, bagaimana kalau saya harus melakukan pemberian VTP, ventilasi tekanan positif, atau memberikan oksigen? Sedapat mungkin lindungi diri setelah mengenakan APD. Buatlah suatu alat yang mungkin dipakai sebagai partisi. Seperti misalnya, kalaupun ada headbox, jangan cuma headbox, harus ada oksigen ya. Kalau tidak, pasti dia tidak bisa bernapas tanpa oksigen. Dan lapisi lagi dengan plastik. Ini adalah contoh-contoh yang dilakukan di rumah sakit di bagian bawah. Apapun oksigennya, meskipun sebenarnya untuk oksigen di bawah 2 liter katanya aman, tapi menurut saya lebih baik kita waspada. Bagaimana bila tidak punya headbox? Anda bisa membuat sendiri. Boleh pakai kardus bekas yang dilubangi sehingga membentuk kerangka, atau bisa dari pipa parawan, pipa ringan ya, yang kecil untuk dibentuk seperti kubus. Dan sediakan plastik transparan yang banyak, beberapa lembar. Bisa plastik laundry, bisa jas hujan transparan. Itu sangat membantu pada saat nanti Anda harus memberikan pertolongan dan harus merujuk. Itu akan memberikan sekat yang baik antara Anda dan pasien. Nah, ini adalah bayi kecil, prematur, bayi lahir. Jangan lupa ibu-ibu bidan selalu utamakan sugar, temperature, dan airway sebelum merujuk ya. Plastik untuk membungkus supaya tetap hangat, topi untuk tetap hangat, cek gula darah, harus punya alat gula darah ya. Dan pastikan airway-nya bebas, tidak ada lendir, posisinya bagus, lehernya tidak terlipat ya, dan ada support oksigen meskipun hanya oksigenase. Kita berlanjut ke kegawatan sesak ya. Jadi sesak itu bisa masalah airway atau breathing, jalan napas atau kemampuan bernapas. Apakah ini sebab atau akibat? Apakah ini primer atau sekunder ya kata lainnya? Tidak masalah. Tidak masalah ya. Targetnya selalu sama. Maaf, saya izin. Nah, targetnya selalu sama, selalu bebaskan jalan napas, posisikan ya. Suction bila ada suction. Nah, ingat APD level 3 untuk kita semua yang melayani pasien dengan masalah respirasi. Batasi jumlah penolong, siapkan rujukan segera. Seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, sekarang ini bila harus ventilasi tekanan positif, idealnya ada viral filter. Adakah di tempat saudara? Susah ya. Kalaupun harus memberi VTP, harus 2 penolong. 1 untuk menyekat supaya tidak berlubang antara alat dan mulut, dan 1 untuk memberikan pompa. Lebih rumit, ya. Dan hati-hati, selalu ada partisi, ya. Lalu bagaimana asma, dok? Asma kan harus dinebul. Masih bolehkah nebulasi ya? Biasanya itu juga menjadi fasilitas yang
menarik pasien gitu ya istilahnya. Batuk pilek, ayo nebul. Nah, hati-hati ya, zaman Covid jangan lagi seperti itu. Ingat, nebulasi hanya untuk pasien asma atau beberapa kondisi lain, bukan untuk pasien batuk pilek biasa. Dan hati-hati bila ada pasien yang Anda berikan nebulasi dan oksigenasi, Anda selalu beresiko terpapar aerosol. Jadi hindari nebulasi di ruang terbuka, apalagi banyak orang di situ ya. Bila terpaksa harus di ruang tertutup bertekanan negatif, lalu harus disterilkan alatnya dan ruangannya, harus selalu baru selang dan maskernya, lalu kosongkan ruangan minimal untuk pergantian ventilasi selama minimal 3 jam. Jadi bagaimana kalau tidak punya itu semua? Ini salah satu sarannya, memiliki inhaler. Lalu inhalernya dipakai dengan cara spacer. Spacer itu adalah ruang antara inhaler dan mulut penderita, dimana nanti setelah dihembuskan oleh inhaler, uap yang berisi obat itu akan tercampur dalam spacer itu, lalu dihirup pelan-pelan oleh penderita. Ya, ini bisa untuk anak yang lebih besar, di atas 4 tahun ya. Untuk anak lebih kecil ya memang mungkin lebih susah. Bila tidak punya spacer, bisa menggunakan botol bekas 300-500 cc ya. Kalau tidak bisa lagi ya memang harus jalan intravena lebih aman ya. Pemberian bronkodilator secara intravena. Ini sedikit tentang tersedak, kita tidak terlalu dalam. Hati-hati juga droplet dan aerosol. Lalu bagaimana dengan kegawatan kejang? Kejang itu bisa primer dan sekunder. Tapi primer atau sekunder prinsipnya satu, sama. Kejang itu harus dihentikan ya, harus dihentikan. Kita lihat sedikit kejang pada bayi. Kenapa? Karena kejang pada bayi itu sedikit berbeda dengan kejang pada anak. Polanya kadang berbeda. Bila Anda curiga, lebih baik segera periksakan ke fasilitas kesehatan yang lebih bisa memadai untuk pemeriksaan. Oke, standarnya untuk kejang penghentian adalah anti kejang benzodiazepin sambil keep away from danger. Alihkan dari api, dari lalu lintas yang ribut, yang bisa mengakibatkan kecelakaan yang lain ya. Lalu rutenya bagaimana? Bisa rektal atau intravena. Intravena harus pelan-pelan karena bila terlalu cepat bisa muncul efek samping depresi napas. Dan memang harus berhenti begitu kita menemukan ada efek samping depresi napas, dosis belum dimasukkan semua, berhenti ya. Untuk itu pemberian anti kejang pada anak harus kita siap selalu untuk memberikan resusitasi bantuan napas ya. Dan harus selalu diberikan oksigen pada saat anak kejang. Sekali lagi hati-hati karena memang resikonya adalah resiko paparan. Bagaimana dengan kejang sekunder? Bila Anda bisa mengatasi penyebabnya, atasi. Demam tentu saja bisa diatasi di fase 1 ya. Sambil dihentikan kejangnya, turunkan demamnya yang tinggi. Atau mungkin dehidrasi, sambil dihentikan kejangnya, berikan cairan yang dia butuhkan ya. Dan ingat jangan pernah memberi minum atau makan anak yang kejang atau kesadarannya menurun, karena itu hanya akan membuat masalah baru ya. Nah, ini dia sepam, boleh perektal, boleh IV. Dosisnya 5 mg untuk di bawah 12 tahun, 10 mg untuk di atas 12 kilo ya, bukan 12 tahun. Kalau IV boleh pakai 0,2 sampai 0,5 mg dengan pengawasan yang ketat. Nah, sekarang kita masuk pada kegawatan shock ya. Shock itu banyak. Ini shock yang mana ya? Namun kita harus tahu bahwa shock seringkali merupakan kondisi sekunder. Itu adalah akibat, bukan sebab seringkali ya. Dan shock adalah tanda kegawatan yang lebih advance, lebih parah. Jadi sudah ada tahapan selanjutnya yang mengawali sehingga dia sampai shock. Jadi tantangannya lebih berat ya. Sebabnya bisa macam-macam, perdarahan, hipovolemik misalnya, diare berat ya, metabolik misalnya pada diabetes tipe 1 anak dan lain-lain. Tapi apapun penyebabnya, selalu stabilkan ABC-nya, selalu ya. Dan itu dilakukan simultan dengan meredakan kejangnya.